Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul tentang unsur-unsur pokok dalam mazhab Syafi'i. Yang beranggotakan yang pertama Dimas Kustanto NIM 162111229. Yang kedua Dinda Yuanita NIM 182111270. Yang ketiga Happy Saskia Putri NIM 182111271. Yang keempat Dina Adranasari NIM 192111148. Ada beberapa pembahasan yang ingin kami bahas. Yang pertama sejarah perkembangan. Yang kedua tokoh, yang ketiga kitab, yang keempat metode istinbat, yang kelima ciri khas, yang keenam karakteristik, dan yang terakhir wilayah penganut. Sejarah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i didirikan oleh Imam Syafi'i. Nama Syafi'i dinisbatkan kepada kakeknya yang ketiga, yaitu Syafi'i bin Asy-Syaib, yang kemudian dikenal di masyarakat dengan nama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memiliki nama lengkap Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijrah di Gaza, Palestina. Ibunya bernama Fatimah Az-Zadiyah, berasal dari suku Azdiyah, dan ayahnya bernama Idris bin Al-Abbas, berasal dari suku Quraisy dan keturunan Muthalib. Imam Syafi'i dibesarkan dalam kondisi yatim. Ayahnya meninggal ketika beliau berumur 2 tahun. Kondisi ekonomi keluarga Imam Syafi'i tidak begitu bagus. Kesulitan secara ekonomi dan hidup dari bantuan kerabat dari suku Quraisy. Demi memperoleh pendidikan yang lebih baik, ibunya memutuskan untuk pindah ke tanah Hijaz, Mekah. Di Mekah, Imam Syafi'i berguru fikih kepada mufti di sana, Muslim bin Khalid Az-Zanji, sehingga ia mengizinkannya memberi fatwa ketika masih berumur 15 tahun. Demi ia merasakan manisnya ilmu, maka dengan taufik Allah dan hidayahnya, dia mulai senang mempelajari fikih setelah menjadi tokoh dalam bahasa Arab dan syairnya. Remaja yatim ini belajar fikih dari para ulama fikih yang ada di Mekah, seperti Muslim bin Khalid Az-Zanji yang waktu itu berkedudukan sebagai mufti Mekah. Kemudian dia juga belajar dari Daud bin Abdurrahman Al-Attar, juga belajar dari pamannya yang bernama Muhammad bin Ali bin Syafi'i, dan juga menimba ilmu dari Sufyan bin Uyainah. Imam Syafi'i merupakan tokoh ulama pendiri mazhab Syafi'i yang memiliki banyak pengikut di Indonesia. Tokoh-tokoh mazhab Syafi'i meliputi Rabi bin Sulaiman bin Abdul Jabbar bin Kamil Al-Muradi. Ia adalah teman Imam Syafi'i dan perawi kitab-kitab induk Imam Syafi'i. Lahir tahun 174 Hijriah dan bermuat pada Imam Syafi'i. Rabi menjadi masyhur dalam kitab-kitab biografi yang bahwa ia adalah teman Imam Syafi'i sekaligus pembantunya dan dari periwayatan kitab-kitab yang baru. Imam Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti, ia berasal dari desa Buwait, adalah teman Imam Syafi'i sekaligus muridnya. Beberapa dari karya Imam Buwaiti adalah kitab Al-Mukhtasar yang merupakan ringkasan dari pelajaran yang diberikan Imam Syafi'i. Yang ketiga adalah Al-Muzani. Nama lengkapnya adalah Abu Ibrahim Ismail bin Yahya bin Ismail bin Amr bin Ishaq bin Muslim bin Nahdalah bin Abdullah Al-Mashri. Al-Muzani adalah seorang yang zuhud, alim, mujtahid, pemikir, pendapat, dan penguasa pada detail dalam ilmu mazhab Syafi'i. Selanjutnya saya akan menjelaskan kitab mazhab Syafi'i. Qadhi Imam Abu Muhammad, salah satu murid Imam Syafi'i, mengatakan bahwa Imam Syafi'i telah mengarang kitab sebanyak 113, baik dalam ilmu usul fikih, adab, dan lain-lain. Kitab tersebut sebagai pegangan dan pengetahuan yang kita gunakan sampai sekarang. Di antaranya adalah kitab Ar-Risalah. Kitab ini disusun berkaitan dengan kaidah usul fikih yang menerangkan pokok pegangan Imam Syafi'i dalam mengistinbatkan suatu hukum. Yang kedua, kitab Al-Um. Kitab ini berisikan hasil ijtihad Syafi'i yang telah dikodifikasikan dalam bentuk juz dan jilid yang membahas masalah toharoh, ibadah, amaliyah, munakahat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kitab Ikhtilaf Al-Hadis. Kitab ini mengungkapkan perbedaan para ulama dalam persepsinya tentang hadis, mulai dari sanad sampai perawi yang telah dipegangi, termasuk analisisnya tentang hadis yang menurutnya dapat dipegangi sebagai hujah.
Selanjutnya, kitab Musnad. Kitab ini berisi persoalan mengenai hadis yang dipergunakan Imam Syafi'i, khususnya yang berkaitan dengan fikih dalam kitab dan dijelaskan dari segi sanadnya. Selanjutnya, metode istinbat mazhab Syafi'i. Berdasarkan kitab karya Imam Syafi'i, yaitu dasar utama dalam menetapkan hukum adalah Al-Quran dan Sunnah. Jika tidak ada, maka mengkiaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Apabila sanad hadis bersambung sampai pada Rasulullah dan Sahih. Ijma' sebagai dalil adalah lebih kuat khobar ahad dan hadis menurut zahirnya. Apabila suatu hadis mengandung lebih dari suatu pengertian, maka arti yang zuhirlah yang utama. Kalau hadis itu sama tingkatannya, maka yang lebih sahih yang lebih utama. Hadis munqati tidak dapat dijadikan dalil, kecuali jika diriwayatkan oleh Ibnu al-Musayyab. Suatu pokok tidak dapat dikiaskan kepada pokok lain, tidak dapat dikatakan mengapa dan bagaimana, tetapi kepada cabang dapat dikatakan mengapa. Apabila sah mengkiaskan cabang kepada pokok, maka kias itu sah dan dapat dijadikan hujah. Untuk selanjutnya, ciri khas metode mazhab Syafi'i. Salah satu ciri khas mazhab Syafi'i adalah dinamis. Hal ini disebutkan oleh Syekh Waliullah Al-Dahlawi dalam kitabnya Hujjatullah Al-Balighah, bahwa mazhab Syafi'i adalah mazhab yang terdepan dalam urusan dinamisasi atau bagian dari upaya memahami hukum Islam agar berjalan sesuai konteks zamannya dan progresivitas atau kemampuan bergerak maju, sehingga wajar jika memiliki banyak pengikut dan mampu bertahan hingga sekarang. Imam Syafi'i sendiri merupakan satu-satunya di antara imam 4 mazhab yang memiliki diwan, yang di dalamnya terdapat puisi-puisi berbahasa Arab yang berisi nasihat-nasihat. Dewan ini bernama Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau juga dikenal sebagai ahli kias atau analogi, sehingga hadis dapat dipahami. Fikih pun beliau juga paham. Bahasanya kuat dan termasuk analogi beliau itu sangat kuat. Baik, selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai karakteristik mazhab Syafi'i. Ada beberapa karakteristik mazhab Syafi'i. Yang pertama, Imam Syafi'i menggunakan qiyas atau menyamakan suatu hukum masalah dengan hukum masalah yang lain, yang tengah-tengah sebagai sumber hukum. Yang kedua, Imam Syafi'i tidak terlalu ketat sebagaimana ketatnya Imam Malik dan tidak terlalu longgar seperti Imam Abu Hanifah. Yang ketiga, Imam Syafi'i menggunakan sumber lain jika tidak terdapat dalil dalam Al-Quran maupun Sunnah, seperti pendapat sahabat atau atsar sahabat yang lebih diutamakan sebelum kekiasan. Yang keempat, Imam Syafi'i juga menggunakan observasi induktif atau istiqro, yakni meneliti hukum-hukum yang sifatnya parsial untuk dijadikan sebagai argumen bagi hukum yang lebih global. Yang kelima, mazhab Syafi'i adalah mazhab yang terdepan dalam urusan dinamisasi dan progresivitas. Selanjutnya mengenai wilayah penganut mazhab Syafi'i. Mazhab ini kebanyakan dianut para penduduk Mesir Selatan, Arab Saudi bagian barat, Suriah, Kurdistan, Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina, Pantai Coromandel, Ceylon, Malabar, Hadramaut, dan Bahrain. Dua aliran mazhab Syafi'i yakni Qadim dan Jadid memiliki kontribusi pula dalam penyebaran mazhab Syafi'i. Sebagai aliran yang pertama, Qadim sebagai permulaan tumbuh di Irak, sementara Jadid tumbuh di Mesir. Namun, kemudian aliran Jadid yang lebih masyhur ikut mempengaruhi kawasan Irak, sehingga perlahan aliran Qadim mulai tersisih. Setelah dari Irak, mazhab Syafi'i mulai menyebar ke kawasan Jazirah Arab lainnya, hingga ke Hijaz, Suriah atau Syam, Persia, dan India. Mazhab Syafi'i juga berkembang di wilayah-wilayah yang merupakan mayoritas penganut mazhab Maliki, kecuali Maroko. Demikian tadi uraian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti ditanyakan di dalam diskusi
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.